Di tahun 2021, there's a lot of fun ya kan, banyak sekali HP beragam ya kan. Mau dari HP 1 juta banyak, HP 2 juta banyak, HP 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai HP yang berlapis berlian dan emas yang harganya lu harus jual mobil, jual diri, jual tanah, jual aset apapun itu. Dan ya kecuali gue sih, kalau gue beli HP ya tinggal nyolong, tinggal nongkrong di terminal, teman-teman gue komplotan kang copet semua, ya easy lah, hidup itu nggak usah dibawa ribet lah ya kan. Nah jadi di video kali ini gue pengen nge-review salah satu barang yang menurut gue yakin lo nggak kepikiran buat beli. Nah gara-gara ada video gue, siapa tahu ada sedikit cercahan-cercahan, serpihan-serpihan, butiran debu ya kan. Aku tanpamu, butiran debu. Anjay, nyanyi gue anjir. Tenggorokan gue kering banget aja. Masih lama banget lagi buka puasanya. Nah jadi di video kali ini gue punya iPhone SE ya kan, generasi pertama, first generation. Anjay. Jadi ini adalah iPhone generasi pertama yang dimana gue beli secara anjay harganya. Berapa tuh? Nah, penasaran kan lo harganya berapa sih harganya ya kan? Coba lo tonton aja dulu, lo pantengin biar tahu berapa harganya. Jadi ini adalah iPhone SE generasi pertama yang gue beli secara bypass. Nah kenapa bypass? Karena harganya murah dan gak ngotak. Dan ngomongin soal harga nanti gue taruh agak di tengah-tengah dikit lah ya. Nah untuk iPhone SE ini apa sih yang lu dapetin, apalagi yang versi bypassnya? Gue ngomongin versi bypass. Karena kalau ngomongin full secara iPhone SE ya udahlah ya. Gimana yang ngejelasin ya? Secara general gue yakin lu udah semua pada tahu dan udah pada paham. Tapi di sini gue pengen nekanin secara general juga, tapi dari poin-poin plus kenapa gue beli iPhone SE ini secara bypass. Tapi saran gue nggak recommended juga sih lo beli bypass, karena ya mau gimana pun juga asal usul muasal dan ya you know lah ya, gue nggak perlu kecot bacot terhadap perbepasan. Yang pertama, yang gue suka dari iPhone SE generasi pertama ini adalah karena ini bypass, otomatis airplane mode, yang dimana kalau nggak bisa dipasang SIM card, gue paling demen men. Memang gue aneh gitu. Tapi secara fisik itu nggak ada perbedaan sama sekali bypass atau non bypass. Intinya kalau lo beli bypass, ada bypass yang bisa selular, ada yang tidak. Tapi yang bisa selular pun harganya agak-agak mahal sedikit. Jadi gue beli yang bypass, yang versi WiFi only, tapi ini bisa dimatiin. Kalau habis baterai nggak kenapa-napa maksud gue. Nah untuk bypass yang gue punya ini dia nggak bisa pasang SIM card. Kenapa gue suka? Malah karena dengan gue nggak bisa pasang SIM card, otomatis baterainya jauh lebih awet. Secara ini iPhone SE generasi pertama ini baterainya kecil, dan secara ini HP udah jadul, otomatis baterai alta nggak ngotak. Ya jelek banget. Nah jadi apa sih fitur-fitur yang gue demen, kenapa gue sampai ngebeli iPhone bypass ini? Serius, di samping gue buat konten, gue emang sengaja beli HP ini memang buat ya keperluan gue lah ya. Ibaratnya kayak keperluan ringan gue gitu, untuk menemani dan untuk memenuhi sedikit kekosongan kehidupan gue yang hampa ini. Anjay ya kan. Kagak. Sayangnya bulan puasa, kalau nggak mah ya yang gemes-gemes gitu mah selalu melekat gitu di belakang. Jadi yang pertama pengen gue omongin adalah kamera. Untuk kamera, wah gila sih. Memang untuk kamera iPhone SE generasi pertama ini, anjir apa bedanya bang sama iPhone 5S? Ya kan gue udah bilang dari awal, secara general pasti lo udah tahu lah ya. Jadi gue gak usah berbacot-bacot banyak. Tapi yang jelas, untuk kamera iPhone SE generasi pertama ini menurut gue masih worth it banget buat dipakai. Terlebih fokus special edition khusus penggunaan untuk perekaman video. Karena kalau lu pakai buat kayak jepret-jepret foto dan lain-lain, menurut gue itu udah nggak worth it sama sekali cuy. Karena lu dengan budget yang segini ya lu nggak bisa pakai HP layak ya HP normal, nggak bisa SIM card, nggak bisa telepon dan lain-lain. Agak rugi sih kalau lu pakai HP ini buat sekedar jepret-jepret, karena untuk kameranya kurang mumpuni untuk tahun 2021. Nah, seperti yang lu bisa lihat, untuk kamera sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Bening ya bening aja, dan bagus ya bagus aja gitu, so-so lah ya. Tapi permasalahannya adalah udah banyak banget bermunculan kamera-kamera Android yang fitur-fiturnya ya nggak usah ngomongin flagship, yang entry level ya kan, yang low budget. Itu fiturnya udah banyak banget gimmick-gimmick yang gue rasa sih kepake juga lah ya buat kebutuhan jepret-menjepret. Sedangkan di iPhone SE generasi pertama ini semiskin-miskinnya untuk fitur foto
foto. Memang lu agak ribet harus downloadan software lagi. Tapi yang namanya bukan stok bawaan pabrik, aplikasinya itu nggak seenak, nggak selanjai stok bawaan ya kalau menurut gue ya. Apalagi nggak kompatibel juga sama kekuatan senjata dari lensa yang udah mulai usang ini. Nah, jadi untuk perekaman lagi, untuk hasil video jepret, menurut gue ini udah nggak worth it untuk di tahun 2021. Ini menurut gue loh ya, tapi terserah lu sih kalau lu ngerasa kamera iPhone SE ini masih bagus. Karena gue rasa ada sedikit kekurangan yang ada di kamera ini ketika gue pakai foto. Itu rasanya kayak terlalu gimana gitu untuk pencahayaannya, dan menurut gue fokusnya juga ya gitulah ya. Tapi gue nggak bisa ngomong panjang lebar karena itu selera masing-masing untuk hasil foto, dan ini gue kasih lihat ya hasilnya. Nah, ini adalah hasil jepretan dari iPhone SE generasi pertama bebas yang gue beli. Hasilnya kayak gini. Ini foto nggak gue fokus-fokusin, jadi kayak cuman foto gitu langsung gue jepret aja, dan fokusnya kayak gini lah. Lo bisa lihat seperti ini. Untuk masalah fokus sebenarnya cepat, nggak ada masalah. Tapi untuk hasil sartuasi dan lain-lain, memang ya karakter iPhone itu ala-ala looks like kayak ala natural gitu lah ya. Tapi menurut gue udah berkurang. Nah, ini nih ketika gue switch ke mode kamera ngerekam, hasilnya bagus banget. Memang iPhone tuh kima, emang aneh gitu. Giliran buat foto B aja, giliran buat ngerekam video lanjai banget, enak banget dilihat. Lu bisa lihat bahwa lu beli Android yang harga 2 juta pun itu nggak bisa ngerekam seenak ini. Hasil perekaman ya, lu percaya deh sama gue ya. Lu mau jungkir balik ya kan, mau pala lu mendem ke tanah ya kan, atau lu mau balikan lagi sama mantan ya kan, itu nggak bakal nemu Android yang harga 2 jutaan baru perekamannya sebagus ini. Nah, itu menurut gue poin plus banget. Dan yang lebih goksel lagi gue kasih tahu ke lu ya, iPhone SE generasi pertama ini memang ini adalah fitur yang udah mulai banyak diterapkan di Android yang harga 1 jutaan ke atas sampai 2 jutaan. Apalagi kalau bukan perekaman video di 1080 di 60 frame per second ya kan. Jadi lo bisa ngerekam di 1080, udah bukan 720 lagi dengan 60 fps. Menurut gue ini elah si Kima ini ngapain sih ngejelasin fitur fps yang udah banyak di Android. Tapi FPS yang ada di iPhone ini menurut gue masih worth it banget di harga segini. Ini gue kasih lihat deh contoh hasil rekaman iPhone SE 60 FPS kalau dijadiin ala sinematik gitu. Jadi hasilnya itu menurut gue masih goks banget sih. Coba lu lihat deh. Nah, ini hasilnya. Ini gue ngerekam pakai iPhone SE generasi pertama bebas yang gue beli tadi, dan ini di 60 fps, dan gue turunin frame-nya di setengah frame. Jadi ya ini diturunin setengah frame, gue ngerekam di 60 fps, dan hasilnya sesmooth ini, selanjai ini, dan enak banget. Lu bayangin deh, gue ngerekam pakai HP bebas, ya kan, HP jadul, harganya berapa? Nanti gue kasih tahu, murah pokoknya. Dan lu bayangin lu ngerekam sinematik ala-ala sinematik gitu, dan itu hasilnya sebagus ini. Jadi menurut gue beli kamera lagi. Ketahuan kan gue jujur ya, gue beli iPhone SE ini karena kameranya. Itu yang pertama, kamera buat ngerekam videonya. Jadi ya bebas nggak bebas gue nggak terlalu peduli sih ya, karena kalaupun nggak bebas juga SIM cardnya nggak gue pakai, baterainya borosnya gila, udah nggak ngotak kalau menurut gue. Dan terpenting, ini ngomongin secara rasional aja deh. Berapa sih bang lu dapet nih harga bebas untuk iPhone SE generasi pertama ini? Harganya berapa sih? Penasaran kan lu? Di tahun 2021 masih ada aja orang gila, orang bodoh kayak gue beli iPhone SE generasi pertama lagi, yang udah kuno lagi. Dan yang lebih goksel lagi, lebih parahnya lagi, bebas pula. Emang kalau temennya tukang copet begini nih, kontenannya tuh begini nih ya kan. Kalau temennya kang copet, kang begal tuh emang gak jauh-jauh dari konten yang begini. Makanya tuh serba aneh gitu nih channel. Ya emang ya gitulah ya. Jadi gue dapat iPhone SE generasi pertama bebas ini harganya di harga 600 ribuan aja. Nah lo bingung kan ya kan? Bingung kan lo kan? Sebenarnya kalau lo cari di forum-forum ada yang jual di harga 700, 600 ya, harganya segitulah ya. Gue nggak tahu ya. Kalau seandainya gue tawar itu bisa dapat 500 ribuan, gue nggak tahu karena gue nggak nawar juga. Jadi gue dapat di 600 ribuan. Dan ada minusnya, nggak hanya bebas aja. Minus yang gue dapat pertama tentunya bebas. Yang kedua, LCD alias kacanya itu udah mulai ngangkat tinggi dikit gitu tuh, lo bisa lihat. Nah tuh keangkat gitu LCD-nya, kacanya aja, kaca bagian luar ya.
Minusnya apa sih? Gue nggak terlalu peduli sih, karena kaca keangkat paling masuk debu dikit-dikit, kamera depan jadi agak jelek gitu hasilnya karena cahaya pada masuk. Tapi gue nggak peduli. Dan menurut lo gimana nih? Apakah worth it atau tidak? HP bepasan yang gue beli ini worth it atau tidak? Gue nggak tahu. Itu balik lagi ke lo. Dan saran gue kayak gue di sini cuma nekanin aja bahwa HP jadul si Kima kecil warna gold ini sebenarnya masih worth it kalau dipakai buat ala-ala content kreator gitu. Jadi menurut gue kalau lo mau ngerekam gitu pakai HP ini masih goks banget, terlebih ya. Pertama murah, kedua enteng, ringan ya kan. Terus lo bisa bawa kemana-mana. Dan yang terakhir, kalau seandainya jatuh ya kan, amit-amit jatuh dan lain-lain, itu nggak terlalu nyesek juga soalnya harga udah murah juga ya kan. Dan untuk penggantian spare partnya juga lo bisa ganti pakai LCD 5S yang harga itu cuma 100 ribuan sekian ya kan. Dan menurut gue semuanya udah serba easy, serba murah di iPhone SE generasi pertama ini. Jadi gimana menurut lo, worth it atau tidak? Balik lagi ke worth it atau tidaknya, tapi yang jelas ya udahlah ya, sampai sini video gue karena gue udah haus banget mainnya kan. Anjir, mana ajannya masih lama banget lagi. Ya, ini gue shoot di jam 3 ya. Soalnya gue lupa sih mampir ke warteg tadi, set alarm bangun udah kesorean. Jadi tanggung lah ya.